pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Diduga kesetrum, sesosok mayat pria ditemukan di kebun kelapa sawit. Tahun 2024, kasus narkoba meningkat di wilayah hukum Polres Darmasraya. Uniknya sate Ojolali, jualan hanya 3 hari dalam sepekan, tapi dalam 3 jam sudah ludes terjual. Keluarga korban menangis histeris melihat sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki yang bernama Aldito dan berusia 25 tahun. Terbujur kaku di perkebunan sawit di Jorong Telaga Biru, Sitiung 4, Nagari Kotoranah, Darmasraya. Menurut informasi dari pemilik kebun kelapa sawit, ia datang ke lokasi untuk memperbaiki selang air yang rusak yang akan dipakai untuk menyitam bibit tanaman sawit. Namun sesampainya di dekat selang air, pemilik kebun kelapa sawit melihat korban dalam kondisi tertelungkup dan tidak bergerak. Kejadiannya saya pergi ke bawah karena memperbaiki selang. Saya tahu ada mayat yang mohon mayat, sosok mayat. Tadi itu kita tidak jadi berapa memperbaiki selang. Saya lagi tahu sama warga di sini supaya dapat ditangani kan. Banyak laki-laki kondisi terlungkup. Itu saya terlungkup itu istilahnya saya nggak apa-apain. Saya sambil menengok langsung saya pulang. Tim Inafis Polres Darmasraya bersama anggota Polsek Sungai Rumbai melakukan olah tempat kejadian peristiwa. Korban diduga tewas akibat tersetrum aliran listrik dari kabel pompa air sumur bor karena tubuh korban mengalami luka bakar. Kami dari Polsek Sungai Rumbai dapat berita informasi dari masyarakat Sitiung 4. Kita langsung bersama anggota mencek TKP. Memang benar di temuan TKP ada laki-laki dewasa yang bernama Aldito, yang mana beliau kita lihat sudah terdiam, terluntup. Ini dalam keadaan sudah tidak bernapas lagi. Di sini kita langsung olah TKP dan kita langsung bersama tim Inafis Polres Darmasraya. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Sungai Dareh untuk divisum. Setelah itu diserahkan kepada keluarga korban untuk dikuburkan. Kasus ini menjadi catatan bagi kita semua. Jangan berjalan sendirian di perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, jika kita menemukan permasalahan, tidak ada orang lain yang membantu atau mengetahuinya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Seekor tapir, Tapirus indicius, yang berjenis kelamin betina, terjebak di kolam penampungan milik Dinas Perikanan Pasaman Barat. Tapir yang diperkirakan berumur sekitar 10 tahun itu, kemudian dilumpuhkan dengan tembakan bius. Namun tapir sempat kabur ke areal perkebunan. Tapir dengan berat sekitar 250 kg ini akhirnya lunglai tak sadarkan diri akibat pengaruh suntikan bius. Tim BKSDA Resor Pasaman bersama warga setempat kemudian memindahkan tapir ke mobil patroli untuk dibawa ke kantor BKSDA Resor Pasaman. Satu ini akan kita bawa dulu ke kantor BKSDA untuk kita lakukan observasi untuk melihat kesehatannya, apakah terdapat luka, cacat, atau lain sebagainya. Dan jika diperlukan nanti memang direhabilitasi terlebih dahulu, kita lakukan rehabilitasi. Dan jika layak untuk kembali dilepas liarkan, maka akan kita lepas liarkan di kawasan konservasi. Untuk jenis kelamin tapir ini adalah kelamin betina. Kami perkirakan usianya dewasa, usia mencapai 10 tahun, dan dengan berat di antara 200 sampai dengan 250 kg. Tapir ini akan diobservasi kesehatannya terlebih dulu. Jika diperlukan, akan direhabilitasi sebelum dilepas liarkan di kawasan konservasi.
Ini merupakan kejadian kedua kalinya selama 1 tahun terakhir. Tapir masuk ke dalam kolam yang sama. Tapir memiliki bentuk tubuh seperti babi. Telinganya mirip badak, dan moncongnya yang panjang mirip terenggiling. Sedangkan lenguhannya lebih mirip suara burung daripada binatang mamalia. Tapir merupakan binatang yang dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Petugas Angkasa Pura Bandara Internasional Minangkabau mengisolasi sebuah pesawat yang baru saja mendarat di area kedatangan pesawat Bandara Internasional Minangkabau dari Kuala Lumpur, Malaysia. Petugas bandara dibantu polisi melarang penumpang turun terlebih dulu. Tak lama kemudian, tim medis datang mendekati pesawat dengan menggunakan pakaian alat pelindung diri yang lengkap. Petugas membawa turun seorang penumpang ke ruang isolasi. Sedangkan puluhan penumpang lainnya dipersilakan turun. Kegiatan ini merupakan simulasi penanganan penyakit menular cacar monyet yang diderita oleh seorang penumpang pesawat terbang sesuai standar prosedur operasional di bandara. Di tempat isolasi, penumpang yang diduga terinfeksi penyakit menular itu langsung diobservasi. Setelah melalui interview, penumpang terduga terjangkit cacar monyet tersebut selanjutnya dibawa ke rumah sakit umum untuk dirawat. Pelatihan ini sebagai bagian dari pengujian terkait dengan kesiapsiagaan seluruh personil di Bandara Udara karena kaitannya dengan dokumen. Kita punya dokumen SOP, Airport Emergency Plan dan Airport Contingency Plan. Jadi dokumen ini dalam aturan yang telah ditetapkan oleh regulator kami dalam hal ini Kementerian Perhubungan, ini harus dilakukan pengujian dalam periode 1 kali dalam 2 tahun. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kesiapan seluruh personil gabungan jika terjadi peristiwa serupa. Pihak Angkasa Pura Indonesia Cabang BIM sudah memiliki kemampuan standar untuk menanganinya. Robiha melaporkan dari Padang. Selama libur Nataru yang bertepatan dengan libur sekolah, sejumlah tempat wisata wahana permainan anak ramai dikunjungi masyarakat. Kebanyakan yang datang adalah orang tua yang membawa anak-anak mereka. Seperti terlihat di salah satu tempat wisata wahana bermain anak di kawasan Kayu Kale, Koto Tangah, Padang. Hampir seluruh wahana permainan anak penuh sesak. Di sini ada arena tembak-tembakan di layar, tempat seluncuran, mobil-mobilan, adu karambol, dan masih banyak lagi. Menurut Desri Mulyani, salah seorang pengunjung yang datang dari Payakumbuh, ia sengaja membawa anaknya bermain ke tempat ini karena pilihan permainan anak-anak lebih lengkap. Selain itu, permainan di tempat ini terbilang modern dan harganya pun terjangkau. Karena di sini harganya terjangkau dan lengkap mainan untuk anak-anak. Iya. Ini selain di sini rencana mau berkunjung kemana lagi nih Bu? Nggak ada di sini aja. Justru di sini. Ibu sendiri berasal dari? Payakumbuh. Untuk permainan atau wahana di sini terbilang mahal atau gimana nih Bu? Sederhana. Dan terjangkau gitu ya? Terjangkau. Nah, Ibu kesini. Menurut pengelola tempat permainan anak-anak, liburan Nataru, atau tepatnya sejak tanggal 26 Desember lalu, setiap hari selalu ramai oleh pengunjung. Jika pada hari biasa, rata-rata pengunjung hanya 200 orang, saat ini naik menjadi 2 kali lipat. Sebagian besar pengunjung berasal dari Padang dan wilayah lain di Sumbar. Sekarang dari Sumatera Barat sekarang nih. Ini kan orang dari jauh-jauh lah, dari Pasaman, dari Solo, dari Pariaman, Tasmanraya, pokoknya semua ini dari luar kota. Kebanyakan dari luar kota. Oke. Jadi kalau ini playground. playground namanya Bu ya? Saat playground, orang tuanya bisa masuk. Ya, jadi di playground, satu pendamping. Tidak hanya wahana permainan anak modern,
yang ramai dikunjungi masyarakat. Hal yang sama juga tampak di salah satu kolam pemandian di kawasan Ayadingin, Lubuk Minturun. Di kolam renang ini juga ada peningkatan pengunjung hingga 50% dibanding hari biasanya. Karena bikin anak-anak happy. Karena anak-anak kan paling suka tuh kolam berenang. Jadi kan kita liburan tuh buat anak-anak. Makanya kita tuh carinya wisata kolam berenang supaya anak kita happy. Dari Medan. Dari Medan. Iya, bersama keluarga. Ada mama, ada tante, ada adik sepupu, ada ponaan. Bu, selain di tempat kolam renang, wisata apa aja yang mau dikunjungi nih, Bu? Kita kemarin ke Bukit Tinggi, itu ke kebun binatang. Habis itu kita rencana ada mau ke Harau, air terjun. Menurut pengelola kolam renang, dibanding libur Nataru tahun lalu, tahun ini sedikit mengalami penurunan pengunjung. Biasanya kebanyakan pengunjung berasal dari provinsi tetangga, seperti Riau, Jambi, Bengkulu, dan Sumut. Namun, saat ini kebanyakan pengunjung berasal dari wilayah Sumbar. Hanya segelintir pengunjung yang datang dari luar Sumbar. Semenjak tanggal 25 Natal kita sudah ada mengalami penaikan sedikit. Perkirakan puncak kita itu di tanggal 1. Jujur saja dibanding Nataru sebelumnya ini kita ada sedikit penurunan. Mungkin faktornya ya karena bulan puasa akan semakin maju. Mungkin ya banyak warga memikirkan itu juga untuk hari raya gitu. Berkurang. Biasanya kita Nataru itu banyak itu pelat dari luar daerah yang non BA. Kalau sekarang ya mayoritas bisa dilihat itu kebanyakan itu BA saja. Diduga faktor cuaca dan mendekati Ramadan, sehingga masyarakat dari luar Sumatera Barat lebih memilih datang ke Sumatera Barat saat libur Lebaran mendatang. Robiham melaporkan dari Padang.